warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana Nona. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama tentang resensi, yang kedua tentang surat kabar dan majalah. Yang akan saya bahas pertama di sini yaitu tentang definisi resensi. Resensi adalah jenis tulisan yang memberikan evaluasi, analisis, dan pendapat tentang suatu karya seni, buku, film, musik, atau acara. Resensi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang kualitas, kelebihan, kekurangan, dan nilai artistik dari karya yang diulas. Resensi juga biasanya ditulis oleh seorang kritikus atau jurnalis yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang bidang yang diulas. Tujuan utama dari resensi adalah memberikan panduan kepada pembaca untuk membuat keputusan apakah mereka ingin mengalami atau mengonsumsi karya yang diulas tersebut. Yang kedua, ciri-ciri resensi. Ciri-ciri resensi yang pertama yaitu mengevaluasi dan menganalisis. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, konteks. Yang keempat, gaya penulisan. Yang kelima, tujuan informasi. Yang keenam, relevansi. Yang ketujuh, kredibilitas. Yang kedelapan, pendekatan subjektif. Yang kesembilan, kesimpulan. Dan yang kesepuluh, pengaruh. Yang ketiga, sistematika resensi yang tepat. Sistematika resensi yang tepat yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan, yang pertama yaitu memperkenalkan karya yang akan diulas, termasuk judul, pembuat, dan konteksnya. Yang kedua, menyajikan gambaran umum tentang karya tersebut. Yang kedua, sinopsis. Yang pertama, memberikan ringkasan singkat tentang isi karya. Yang kedua, menjelaskan plot, tema, atau pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, analisis dan evaluasi. Menganalisis elemen-elemen karya seperti karakter, plot, gaya penulisan, atau pengaruh artistik. Menyajikan evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Yang ketiga, memberikan argumen yang mendukung penilaian yang diberikan. Yang keempat, konteks. Di dalam konteks, memberikan informasi tentang latar belakang sejarah, genre, atau tren yang terkait dengan karya tersebut. Yang kedua, menjelaskan relevansi karya dalam konteks sosial, budaya, ataupun politik. Yang kelima, pendekatan subjektif. Menyampaikan pendapat pribadi tentang karya tersebut, menjelaskan bagaimana karya tersebut mempengaruhi penulis secara emosional atau intelektual. Yang keenam, kesimpulan. Di dalam kesimpulan terdapat dua penilaian. Yang pertama, merangkum penilaian dan analisis yang telah disampaikan. Yang kedua, memberikan rekomendasi atau saran kepada pembaca tentang apakah karya tersebut layak dikonsumsi atau diapresiasi. Yang ketujuh, referensi. Menyertakan data referensi atau sumber yang digunakan dalam menulis resensi jika diperlukan. Sistematika ini juga dapat disesuaikan dengan jenis karya yang diulas dan preferensi penulis. Yang keempat, contoh resensi. Berikut contoh resensi yang saya ambil di sini yaitu tentang film Parasit tahun 2019. Judulnya Parasit 2019, sutradaranya Bong Joon-ho, genre drama thriller. Di dalam film Parasit itu pendahuluan. Yang pertama kita bahas tentang pendahuluannya. Di dalam film Parasit disutradarai oleh Bong Joon-ho telah menjadi sorotan di dunia
perfilman. Yang kedua, sinopsis. Parasit mengisahkan tentang dua keluarga yang hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sangat berbeda. Analisis dan evaluasi. Film ini menonjol dalam menggambarkan ketimpangan sosial dengan cara yang cerdas dan tajam. Bong Joon-ho berhasil menggabungkan elemen drama dan trailer dengan sempurna. Karakteristik dalam film ini sangat kuat. Aktor-aktor seperti Song Kang-ho dan Lee Sun-kyun memberikan penampilan yang luar biasa. Kesimpulan dari film Parasit adalah sebuah karya sinematik yang luar biasa dengan menggabungkan cerita yang kuat, penampilan akting yang brilian, dan pengarahan yang cerdas. Bong Joon-ho berhasil menciptakan film yang menggugah pikiran dan menghadirkan peran sosial yang kuat. Film ini layak mendapatkan semua pujian dan penghargaan yang diterimanya. Referensi Parasit bisa diakses pada 15 Oktober 2021 dari https://www.imdb.com. Baik, materi yang kedua yaitu tentang surat kabar dan majalah. Yang akan saya bahas pertama di sini yaitu tentang surat kabar. Yang pertama, definisi surat kabar. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berita dan informasi yang diterbitkan secara berkala. Surat kabar biasanya terdiri dari beberapa halaman yang berisi berbagai jenis berita, seperti berita politik, berita ekonomi, berita olahraga, dan berita hiburan. Surat kabar juga dapat menyajikan opini, editorial, dan iklan. Surat kabar umumnya diterbitkan setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Yang kedua, ciri-ciri surat kabar. Yang pertama, berita yang disiarankan harus aktual, objektivitas, keberagaman topik, penyajian visual, bahasa yang jelas dan ringkas. Yang terakhir, keberlanjutan. Yang berikut, sistematika penulisan surat kabar. Di dalam sistematika penulisan surat kabar, umumnya mengikuti struktur berita yang terdiri dari: yang pertama, judul. Judul berita harus menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran singkat tentang isi berita. Yang kedua, lead. Lead adalah paragraf pembuka yang berisi inti dari berita. Yang ketiga, tubuh berita. Bagian ini menjelaskan lebih detail tentang peristiwa atau topik yang dibahas dalam berita tersebut. Yang keempat, kutipan. Kutipan dari sumber terbit atau orang yang terlibat dalam peristiwa dapat digunakan untuk memberikan sudut pandang yang berbeda atau memberikan pendapat yang relevan. Yang kelima, fakta dan data. Berita seringkali disertai dengan fakta dan data yang mendukung untuk memberikan kekuatan pada informasi yang disampaikan. Yang keenam, kesimpulan. Bagian akhir berita berisi kesimpulan atau ringkasan dari informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketujuh, sumber. Di dalam sumber, surat kabar harus mencantumkan sumber informasi yang digunakan untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan berita. Materi yang kedua yaitu tentang majalah. Yang pertama, definisi majalah. Majalah adalah sebuah publikasi periodik yang berisi artikel, laporan, dan informasi mengenai berbagai topik yang ditujukan untuk dibaca oleh khalayak luas. Majalah biasanya diterbitkan secara berkala seperti bulanan, mingguan, atau tahunan, dan umumnya memiliki format cetak atau digital. Yang kedua, ciri-ciri majalah. Yang pertama, isi yang beragam. Yang kedua, ilustrasi dan foto yang menarik. Yang ketiga, gaya penulisan yang menarik. Yang keempat, diterbitkan secara berkala. Yang kelima, iklan. Di dalam iklan majalah seringkali mengandung
iklan dari berbagai perusahaan. Yang ketiga, tentang sistematika penulisan majalah. Sistematika penulisan dalam majalah dapat bervariasi tergantung pada jenis majalah dan topik yang akan dibahas. Namun, secara umum, beberapa elemen yang umumnya ada dalam penulisan majalah yaitu yang pertama judul, yang kedua pembuka, yang ketiga tubuh artikel, yang keempat subjudul, yang kelima kutipan, yang keenam ilustrasi, yang ketujuh penutup, dan yang kedelapan daftar sumber. Perlu diingat bahwa sistematika penulisan dalam majalah dapat bervariasi tergantung pada gaya dan format majalah yang digunakan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.